Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahril Nento. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2. Materi kali ini yaitu ketidaksamaan. Sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Taufik Rahman Abdullah dan Andi Takdir. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Andi Takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kamu menghadapi sebuah fenomena seperti berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk membeli suatu barang, atau berapa banyak pasang yang bisa dibuat dari suatu komposisi dan kamu mengalami kebingungan untuk menyelesaikannya? Jika iya, kamu wajib belajar materi ini. Ternyata fenomena ini dijelaskan dalam bentuk pertidaksamaan loh. Nah, materi kita yang pertama yaitu sifat pertidaksamaan linear. Untuk pertama kali, kamu harus paham dulu definisi dari sifat ini. Kalau dalam ilmu matematika, fenomena seperti ini sering mengandung berbagai jenis kemungkinan yang pada umumnya ditunjukkan dengan beberapa tanda matematika seperti lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, dan lebih besar atau sama dengan. Pangkat tertinggi pada bentuk ini biasanya maksimal 1. Coba deh lihat sifat umum di bawah ini untuk lebih jelasnya. AX plus minus B lebih besar dari 0, AX plus minus B lebih kecil dari 0, AX plus minus B lebih besar atau sama dengan 0, dan AX plus minus B lebih kecil atau sama dengan 0. Dengan nilai A dan B adalah himpunan bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Selain bentuk di atas, ternyata masih banyak sifat lainnya yang pasti kamu belum tahu. Kami bakalan jelasin ketiga sifat lainnya berikut ini. Sifat yang pertama yaitu sifat tidak negatif. Sifat tidak negatif membuat nilai A pada sifat umum pada slide sebelumnya memiliki nilai minimal sama dengan 0. Kamu bisa cek sifat di bawah ini untuk lebih memahaminya. AX plus minus B lebih besar dari 0, 5X tambah 1 lebih besar dari 0. Nilai A sama dengan 5. AX plus minus B lebih kecil dari 0, 3X tambah 1 lebih kecil dari 0, nilai A sama dengan 3. AX plus minus B lebih besar atau sama dengan 0, 2X tambah 1 lebih besar atau sama dengan 0, nilai A sama dengan 2. AX plus minus B lebih kecil atau sama dengan 0, 3X tambah 1 lebih kecil atau sama dengan 0, nilai A sama dengan 3. Dengan nilai A himpunan bilangan real sehingga A lebih besar atau sama dengan 0. Sifat yang kedua adalah sifat transitif. Saya akan jelaskan tentang sifat transitif. Jika sebuah bentuk memiliki hubungan satu sama lain, maka setiap bentuknya bakalan memiliki hubungan yang sama. Sederhananya, biasanya hubungan ini dijelaskan jika A berhubungan dengan B dan B berhubungan dengan C, maka A dan C memiliki juga hubungan. Jika A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C, maka A lebih kecil dari C. Jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Yang ketiga yaitu sifat penjumlahan. Sifat penjumlahan menjelaskan tentang penambahan pada salah satu ruas bentuk umum. Maka sisi ruas lain juga harus ditambahkan dengan bilangan yang sama agar tidak mengubah penyelesaiannya yang bentuk tersebut. Misalnya, A plus minus B lebih besar dari C plus minus B. A plus minus B lebih kecil dari C plus minus B. A plus minus B
lebih besar atau sama dengan C plus minus B. A plus minus B lebih kecil atau sama dengan C plus minus B. Yang keempat yaitu sifat perkalian. Sifat perkalian memiliki konsep yang sama dengan sifat penjumlahan. Jika salah satu ruas dikalikan dengan bilangan tertentu, maka ruas yang lain harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Misalnya, A kali B lebih besar dari C kali B. A kali B lebih kecil dari C kali B. A kali B lebih besar atau sama dengan C kali B, dan A kali B lebih kecil dari atau sama dengan C kali B. Yang kelima yaitu sifat kebalikan. Sifat kebalikan juga memiliki konsep yang sama dengan sifat konsep perkalian. Perbedaannya terletak pada pembagian bilangan yang dilakukan. Contohnya, jika A lebih besar dari 0, maka 1 per A lebih besar dari 0. Jika A lebih kecil dari 0, maka 1 per A lebih kecil dari 0. Materi kita selanjutnya yaitu jenis-jenis pertidaksamaan. 1. Pertidaksamaan linear pangkat 1. 2. Pertidaksamaan irasional atau bentuk akar. 3. Pertidaksamaan kuadrat atau pangkat 2. Yang keempat, pertidaksamaan pecahan. 5. Pertidaksamaan derajat tinggi. Dan 6. Pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan linear pangkat 1 adalah pertidaksamaan yang salah satu atau kedua ruasnya mengandung bentuk linear dalam X. Cara menyelesaikannya adalah dengan meletakkan variabel X di ruas tersendiri terpisah dari konstanta-konstanta. Contohnya, 2X dikurang 3 lebih besar dari 5 sama dengan 2X lebih besar dari 5 tambah 3. 2X lebih besar dari 8. 2X lebih besar dari 2. Pertidaksamaan irasional atau bentuk akar adalah pertidaksamaan yang variabelnya ada di dalam tanda akar. Cara menyelesaikannya yaitu, pertama-tama, susunlah dahulu bila kedua ruas seimbang. Yang kedua, kuadratkan kedua ruasnya. Dan yang ketiga, selesaikan pertidaksamaannya. Adapun syaratnya yaitu bilangan di bawah tanda akar harus non-negatif. Dan jawaban yang benar adalah yang memenuhi syarat 1 dan 2 di atas. Contoh 1, akar dalam kurung X kurang 2 lebih kecil dari 2. Kuadratkan X kurang 2 lebih kecil dari 4 sama dengan X lebih kecil dari 6. Syarat X kurang 2 lebih besar atau sama dengan 0. X lebih besar atau sama dengan 2. Contoh 2, akar dalam kurung minus X tambah 3 kurang akar dalam kurung 2X tambah 1 lebih besar dari 0. Seimbangkan akar dalam kurung minus X tambah 3 lebih besar dari akar dalam kurung 2X tambah 1. Kuadratkan minus X tambah 3 lebih besar dari 2X tambah 1. 3X lebih kecil dari 2. X lebih kecil dari 2 per 3. Syarat minus X tambah 3 lebih besar atau sama dengan 0 menjadi X lebih kecil atau sama dengan 3. Dan 2X tambah 1 lebih besar atau sama dengan 0 menjadi X lebih besar atau sama dengan minus 1 per 2.
minus 1 per 2 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil dari 2 per 3. Berikutnya yaitu pertidaksamaan kuadrat atau pangkat 2, yaitu pertidaksamaan dalam X yang bentuk umumnya AX pangkat 2 tambah BX tambah C lebih besar dari 0 dengan A, B, C sebagai konstanta. A tidak sama dengan 0. Adapun cara menyelesaikannya yaitu jadikan ruas kanan sama dengan 0. Selanjutnya, jadikan koefisien X pangkat 2 positif untuk memudahkan pemfaktoran. Selanjutnya, uraikan ruas kiri atas faktor-faktor linear. Tetapkan nilai nolnya. Selanjutnya, tetapkan tanda-tanda pada garis bilangan. Jawaban didapatkan dari hal-hal yang ditanyakan dan terlukiskan pada garis bilangan. Atau bila ditanyakan lebih besar dari 0, maka yang dimaksud adalah daerah plus. Bila ditanyakan lebih kecil dari 0, maka yang dimaksud adalah daerah minus. Contohnya, X pangkat 2 ditambah X kurang 2 lebih besar dari 0 sama dengan dalam kurung X tambah 2 dikali dalam kurung X minus 1 atau kurang 1 lebih besar dari 0 sama dengan X lebih kecil dari minus 2 atau X lebih besar dari 1. Selanjutnya yaitu pertidaksamaan pecahan. Pertidaksamaan pecahan yaitu pertidaksamaan dalam X yang penyebutnya mengandung variabel X. Cara menyelesaikannya: pertama, pindahkan semua bilangan ke ruas kiri. Jadikan ruas kanan sama dengan 0. Ingat, tidak diperkenankan mengali silang karena tanda pertidaksamaan tidak dapat ditentukan berubah atau tidak. Yang kedua, samakan penyebutnya sehingga pecahan dapat disederhanakan. Langkah ketiga, sama seperti penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Adapun syaratnya yaitu penyebut pecahannya tidak sama dengan 0. Contohnya, minus 8 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil dari 1. Sama dengan dalam kurung 2X tambah 7 per dalam kurung X kurang 1 lebih kecil atau sama dengan 1. Sama dengan dalam kurung 2X ditambah 7 per dalam kurung X kurang 1 lebih kecil atau sama dengan 0. Sama dengan dalam kurung 2X tambah 7 per dalam kurung X kurang 1 dikurang dalam kurung X kurang 1 per dalam kurung X kurang 1 lebih kecil atau sama dengan 0 menjadi dalam kurung X tambah 8 per X kurang 1 lebih kecil atau sama dengan 0. Syarat penyebut X kurang 1 tidak sama dengan 0. X tidak sama dengan 1. Selanjutnya pertidaksamaan derajat tinggi atau derajat yang lebih besar dari 3. Cara menyelesaikannya yaitu terlebih dahulu usahakan disederhanakan. Bila ada bentuk kuadrat yang definit atau selalu bernilai positif, misalnya D lebih kecil dari 0, A lebih besar dari 0, langsung dapat dihilangkan. Tanda pertidaksamaan tetap. Bila ada bentuk kuadrat yang definit negatif, misalnya D lebih kecil dari 0, A lebih kecil dari 0, dapat dihilangkan asal tanda pertidaksamaannya berubah.
Selanjutnya, sama seperti penyelesaian pertidaksamaan kuadrat, dengan catatan tanda pada garis bilangan akan berubah jika melewati harga nol yang tunggal atau rangkap ganjil, dan tanda akan tetap jika melewati harga nol yang rangkap genap. Yang terakhir yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak yaitu pertidaksamaan di mana variabelnya berada di dalam tanda mutlak. Batasan X sama dengan X jika X lebih besar dari 0. 0 jika X sama dengan 0. Minus X jika X lebih kecil dari 0. Keterangan X lebih besar atau sama dengan 0. Masalah menghilangkan tanda mutlak. Penyelesaian untuk A lebih besar dari 0. X lebih kecil dari A. Minus A lebih kecil dari X lebih kecil dari A. X lebih besar dari A. X lebih kecil minus A. Atau X lebih besar dari A. X sama dengan A. X sama dengan plus minus A. Secara umum, menghilangkan tanda mutlak adalah dengan mengkuadratkan kedua ruas atau X lebih kecil dari A menjadi X pangkat 2 lebih kecil A pangkat 2 menjadi X pangkat 2 dikurang A pangkat 2 lebih kecil dari 0 menjadi dalam kurung X kurang A dikali X tambah A lebih kecil dari 0 menjadi minus A lebih kecil X lebih kecil dari A. X lebih besar dari A menjadi X kuadrat lebih besar dari A kuadrat menjadi X pangkat 2 dikurang A pangkat 2 lebih besar dari 0 menjadi dalam kurung X kurang A dikali dalam kurung X tambah A lebih besar dari 0 menjadi X lebih kecil dari minus A atau X lebih besar dari A. Keterangan X lebih kecil dari minus A. X lebih besar dari minus A. A per B lebih kecil dari C. A lebih kecil dari C, B.